Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Yudhesyanti dan selamat datang di channel aku. Hari ini, saya pengen bikin tugas dan menjelaskan tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Oke, yang pertama, kita bahas yang namanya pembayaran. Pembayaran itu apa sih? Pembayaran itu adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi seperti apa? Seperti jual beli barang dan jasa ini, kemudian pembelian dan pelunasan kredit, terus yang terakhir melibatkan miliaran rupiah dengan berbagai alat pembayaran. Nah, kalau kita singgung yang namanya alat pembayaran itu ada yang namanya tunai sama non-tunai. Kalau yang tunai, biasanya nih, kebanyakan kalau tunai itu ada di pasar, terus kemudian di pasar kaget gitu-gitu. Seperti apa pembayaran tunai itu? Ini pembayaran tunai seperti uang kartal, terus CQ atau biliet giro, kemudian wesel dan lain-lain. Kalau seumpama pembayaran non tunai itu seperti ATM, kartu debit gitu-gitu. Next. Kemudian ada yang namanya komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran. Yang membentuk sistem pembayaran seperti apa? Ada 4. Yang pertama ini, alat pembayaran atau biasa dibilang payment instrument, itu setiap transaksi pembayaran memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum, dan peraturan. Terus yang kedua, alat pembayaran dapat dilakukan atas alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Seperti tadi yang saya bilang, ada tunai sama non-tunai. Kemudian apa? Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau biasa dibilang interbank fund transfer system itu variasi yang cukup banyak tergantung pada alat pembayaran yang diprosesnya. Jadi tergantung kita mau pakai alat pembayaran yang mana. Kemudian yang terakhir ada yang namanya lembaga yang memproses sistem pembayaran. Di suatu negara itu pasti punya lembaga buat memproses sistem pembayaran itu. Jadi setiap negara itu pasti beda-beda. Kemudian selanjutnya adalah peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Jadi sistem pembayaran itu perlu yang namanya peran. Nah, perannya itu ada 8 ini. 8 yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Seperti ini maksudnya. Jadi, sistem pembayaran itu menjamin kalau ada suatu pasar, itu pasti terjadi yang namanya transaksi. Kemudian yang kedua apa? Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Terus selanjutnya membantu menentukan seberapa efisien transaksi yang dilakukan dan diselesaikan. Membantu menentukan seberapa efisien. Jadi, yang namanya sistem pembayaran ini yang membantu menentukan seberapa efisien transaksi di pasar, dimanapun itu, ataupun di e-commerce, kayak gitu. Kemudian yang keempat, memenuhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisien pasar keuangan. Nah, sistem pembayaran ini juga memengaruhi apa? Memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, sebagai channel utama, transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Selain mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi, sistem pembayaran ini juga channel utama transmisi kebijakan moneter. Wow. Terus, selanjutnya,
mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan, terus sebagai channel utama, tentunya juga mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan, seperti itu. Maaf ya kalau ada suara burung. Kemudian yang terakhir, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih tepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Nah, di dalam sistem pembayaran ini, itu ada yang namanya layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Seperti apa? Nanti saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya kalau ada tugas lagi. Selanjutnya, tadi ada yang namanya komponen-komponen, kemudian peran sistem pembayaran, dan tentunya pasti ada yang namanya resiko dalam sistem pembayaran. Seperti apa resikonya? Resikonya itu gangguan operasional juga berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana. Jadi, beberapa resikonya itu adalah gangguan operasional. Kemudian, setelah ada gangguan, pasti ada akibatnya kan. Akibatnya adalah likuiditas pihak lain terpengaruh. Jadi, setiap kalau ada yang namanya gangguan, itu akibatnya itu ke dalam likuiditas ini, likuiditas pihak lain yang terpengaruh. Kemudian pada gilirannya, resiko likuiditas dapat meningkatkan menjadi resiko kredit. Hal yang paling ditakuti karena dapat menggoncangkan stabilitas sistem keuangan adalah resiko sistematik. Nah, setiap ada gangguan operasional, itu pasti kan ada yang namanya akibat. Akibatnya itu pada likuiditas pihak lain. Nah, ini sebenarnya resiko yang paling ditakuti oleh sistem pembayaran ini. Kenapa? Karena itu dapat menggoncangkan stabilitas sistem keuangan tadi. Kemudian setelah ada resiko, pasti ada yang namanya pengendalian ini. Nah, pengendalian itu seperti apa? Seperti perkembangan teknologi informasi dengan skala bentuknya memang memberi berbagai kemudahan, kecepatan, dan kelancaran sistem pembayaran. Nah, di dalam resiko tadi, gangguan operasional, nah pengendaliannya itu dengan cara memberi berbagai kemudahan, kecepatan, dan kelancaran dalam sistem pembayaran. Kemudian, di balik ini semua ada juga ketergantungan. Misalnya, ketergantungan seperti sistem transfer, transfer dana elektronik terhadap kehandalan infrastruktur jaringan komunikasi. Jadi, seperti kita transfer ke ATM, bank, itu juga sistem pembayaran yang menimbulkan resiko operasional. Kemudian selanjutnya adalah peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Perannya apa? Suatu peran itu pasti ada yang namanya tujuannya. Nah, tujuan Bank Indonesia apa? Yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi kita ya menjaga aja gitu, menjaga nilai tukar rupiah kita. Menjaganya untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan pengaturan dan pengolahan kelancaran sistem pembayaran atau biasa dibilang dengan SPN. Nah, kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal. Semakin lancar handal SPN-nya, semakin lancar pula transmisi kebijakan moneternya. Jadi harus seimbang. Kelancaran kebijakan moneter tersebut pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas nilai tukar. Nah, sekian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi viewer saya. Jangan lupa like, komen, dan share buat teman-teman kalian yang butuh pembelajaran sistem pembayaran ini. Semoga bermanfaat. Saya Ayu Tesyanti.
Sampai jumpa.